Di hari yang kedua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam PA kita dalam surat Yakobus, yang hari kemarin saya sampaikan bahwa pencobaan adalah proses Allah yang terbaik. Dalam poin ini, dalam kesempatan hari ini, saya akan masuk dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Bagaimana kita akan mendapatkan yang namanya buah dari pencobaan itu. Kalau kita perhatikan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, hasil dari sebuah ujian yang berupa cobaan menurut Yakobus adalah ketekunan. Apa itu ketekunan? Menurut kamus bahasa Yunani, hypomeno artinya adalah masih tinggal, tetap tinggal, bertahan pada posisi. Jadi, tatkala kita mampu bertekun dalam proses Tuhan melalui pencobaan, maka kita menjadi orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa di dalam ayat yang keempat yang kita baca tadi. Jadi kedewasaan rohani seseorang itu akan terjadi melalui proses ujian, proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan kehendaki melalui pencobaan. Tatkala kita menghadapi pencobaan, mampukah kita bisa bertekun, bertahan pada posisi di mana kita sekarang? Kita tahu bersama posisi kita adalah umat pilihan Allah yang harus melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, yang harus memiliki kehidupan menyenangkan hati Tuhan. Dan ini sedang diuji. Tatkala itu cobaan terjadi dalam hidup kita, mampukah hidup kita tetap dalam posisi hidup yang memuliakan nama Tuhan? Memang ini gak mudah untuk kita bisa bertahan. Dalam surat Yakobus memberikan solusi bagaimana caranya supaya kita bertahan, bagaimana caranya supaya kita bisa bertekun. Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-membangkit. Cara untuk kita bisa bertekun menghadapi cobaan, minta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Lalu kita lihat makna daripada hikmat, manfaat daripada hikmat. Kalau kita baca dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 2 dan seterusnya, itu merupakan satu kemampuan buat kita, kemampuan dari Allah yang diberikan kepada kita untuk kita mampu menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat? Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, kita perlu datang kepada Allah, menghampiri Allah, dan yang pasti memohon dengan penuh keyakinan. Tatkala kita punya masalah, cobaan itu terjadi, kita rindu, kita bisa bertekun dan mampu dalam posisi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dalam menghadapi cobaan itu. Dan itu akan kita alami manakala kita minta hikmat dari Tuhan, dengan cara kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan iman yang pasti, iman yang yakin. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Iman seperti apa? Iman yang tidak dibimbangkan oleh keadaan, iman yang tidak digoyangkan oleh gelombang, seperti ayat yang ke-6, 7, dan 8. Karena tatkala kita memiliki iman, keyakinan yang pasti, hikmat Tuhan akan berikan buat kita, dan kita akan diberikan kecakapan untuk mengatasi cobaan itu. Biarlah firman Tuhan di hari yang kedua ini membawa hidup kita untuk bertekun di dalam menghadapi cobaan. Tuhan Yesus memberkati.
dan kita akan nikmati berkat-berkat kebenaran selanjutnya di hari yang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.